Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan. Kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat isya berjamaah. Alhamdulillah, itu adalah sebuah kenikmatan. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan, tariqan jalan ya, untuk menuntut ilmu agama terutama, maka Allah akan mudahkan dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada surat yang baru, yaitu surat At-Tariq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Allah itu sudah bersumpah di ayat yang pertama, bersumpah kepada langit, demi langit. Jadi Allah itu bersumpah demi langit dan demi tariq, demi tariq. Secara bahasa, at-tariq itu artinya yang datang pada malam hari. Makanya dahulu orang-orang Arab itu menyebut kalau ada orang yang datang ke rumahnya di malam hari, ini pasti tariq ini. Jadi tariq itu adalah yang datang di malam hari. Nah, itu orang Arab dulu seperti itu, ya. Makanya at-tariq di sini secara bahasa adalah yang datang pada malam hari. Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah kepada langit, ya. Kita sudah banyak ya di sini sudah mengetahui juga. Jadi tidak perlu diulang lagi ya bahwasanya kenapa Allah bersumpah, pastinya sesuatu tersebut adalah sesuatu yang penting. Ya, langit adalah sesuatu yang penting. Dan yang datang di malam hari itu adalah sesuatu yang penting. Apa itu? Ya, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi, "Wa ma adraka mat-tariq." Dan tahukah kalian apa tariq itu? Apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmus tsaqib, yaitu bintang yang cahayanya itu menembus dari langit. Cahayanya terang. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasannya bintang ini adalah planet, ya, planet Saturnus. Ada juga yang mengatakan bahwasanya bintang ini adalah maknanya bintang secara umum, ya. Pokoknya bintang yang ada di langit, pokoknya maknanya seperti itu, ya. Ada juga maknanya adalah bahwasanya bintang di sini adalah api, cahaya api yang di langit, seperti itu. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini menyebutkan bahwasanya yaitu apa? Bintang yang kuat cahayanya, qawiyul lama'an, yaitu cahayanya itu kuat, ya. Di annahu yafqubul dhalam, yaitu karena apa? Karena menembus kegelapan dengan cahaya tadi. Nah, itulah kenapa bintang itu, ya, menerangi malam, dapat menembus cahaya kegelapan. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam ayat yang lain, yaitu surah Al-Mulk, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Jadi bintang ini kata Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sebagai benda langit, bukan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, zayyana as-samaa'a ad-dunya, sebagai perhiasan dunia, sebagai perhiasan langit. Ya, makanya terlihat indah di malam hari. Ya. Kemudian apa? Rujuman lisyayatin, sebagai pelempar setan. Siapa yang melempar setan itu? Malaikat. Jadi dulu Pak, sebelum Nabi Muhammad itu diutus atau diangkat menjadi Rasul, itu para setan, ya, anak buah iblis itu pergi ke langit, ya, menyontek Lauhul Mahfuz, ya, dicontek. Conteknya, dikabarkannya ke bumi, kepada dukunnya, kepada para normalnya, ataupun yang lainnya. Bisa mencuri berita di langit, itu sebelum Nabi Muhammad diutus. Tapi semenjak Nabi Muhammad diutus, semenjak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka Allah memperketat penjagaannya di langit. Bahkan Allah menjadikan bintang sebagai pelempar setan. Kalau seandainya ada, ya, setan-setan itu yang mau berusaha mencuri berita dari langit, makanya dari 1000 itu hanya satu yang lolos. Dari 1000 hanya satu yang lolos. Dan yang satu ini tidak tahu mau dikabarkan kepada dukun yang mana di dunia ini. Bisa jadi dukunnya di Eropa, bisa jadi dukunnya di Afrika. Nah, maka dari itu dukun atau paranormal atau orang pintar ataupun yang sejenis dengan itu, mereka semuanya pendusta. Tapi Pak,
Walaupun dukun itu pendusta, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwasanya dukun itu ya bisa menyantet. Hati-hati. Dukun memang tidak bisa mencuri berita dari langit dengan bantuan setan, tapi dukun bisa meminta bantuan setan untuk menyantet manusia. Ya seperti itu ya. Maka jangan heran nanti ada suami istri yang bertengkar terus kemudian berpisah, ya. Kemudian nanti anaknya itu nangis terus. Kenapa anak ini nangis terus? Lagi ada bola api pula dari atas langit. Itu biasa. Sihir itu namanya. Itu sihir. Jadi dukun itu ya bisa bekerja sama dengan setan dalam hal apapun, tapi sangat sulit sekali untuk bekerja sama mencuri berita dari langit. Sangat sulit sekali. Karena sebagai ada penjaganya, ya, yaitu para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu berfirman lagi, "In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz." Allah itu mengatakan bahwasanya tidak ada pada jiwa atau tidak ada pada diri manusia kecuali akan ada penjaganya. Penjaganya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Wa inna 'alaikum lahafizin." Sungguh pada diri kalian itu ada penjaga-penjaganya. Kiraman katibin. Siapa penjaganya tersebut? Yaitu para malaikat atau para pencatat yang sangat mulia. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Tuhannya itu mereka akan mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang fajir atau orang-orang pendosa itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Jadi semuanya ada penjaganya, semuanya ada malaikatnya. Jadi kita masing-masing punya malaikat, punya catatan masing-masing dan akan dipertanggungjawabkan semua apa yang kita perbuat. Apalagi zaman sekarang, ya, banyak terjadi zina, banyak terjadi begal, banyak terjadi pencurian. Pastilah setiap saya itu buka internet, Instagram misalnya atau Facebook, pasti hampir setiap hari saya temukan berita penculikan, berita pembunuhan, berita pencurian, berita perzinahan, berita LGBT. Pasti setiap hari itu ketemu. Ada yang durhaka sama orang tuanya, ya. Ada yang orang tuanya rela membuang anaknya sendiri. Kan luar biasa. Baru-baru ini ada bayi yang umurnya 2 bulan itu dipukul oleh bapak kandungnya sendiri, ya, dipukul matanya sampai birem, ya, sampai pengep, dipukul ubun-ubunnya, dipukul dadanya. Kan gila itu namanya, ya. Bayi berusia 2 bulan masih. Caca itu. Jadi benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryah faqad ahallu Allahu bi anfusihim adzaballah." Jika sudah tampak zina, sudah tampak riba pada suatu negeri, pada suatu tempat, maka dia atau mereka telah menghalalkan diri mereka sendiri untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran negeri kita ini sulit diberkahi. Kenapa? Korupsi di mana-mana. Dari atas sampai bawah. Bagaimana negeri ini diberkahi? Dari pejabat atas sampai bawah, bagaimana negeri ini diberkahi? Baru-baru ini saya lihat juga berita di Instagram, ya, ada truk itu bawa mie instan berdus-dus, ya, kecelakaan truk itu. Walau alam kecelakaan atau mogok di jalan, tapi kayaknya kecelakaan truk itu di daerah Banyuasin. Ya benar Pak. Nah, di Banyuasin, ya. Nah, dijarah oleh orang situ, dijarah, diambil mie-nya. Maka jangan heran negeri ini penjara semuanya. Sudahlah, karena kita tuh bermimpi mau pemimpin yang adil. Lah, rakyat dari bawah seperti itu juga. Karena kita komentari pemimpin atas Jokowi ini, Prabowo seperti ini. Kadang ketika kita lihat orang yang paling bawah saja seperti ini juga rupanya. Oh, memang produk Indonesia seperti ini rata-rata. Ya. Maka dari itu dikasihlah pemimpin seperti itu. Kan sudah saya pernah bilang, ya, tidak mungkin segerombolan anjing itu memilih serigala sebagai pemimpin, tidak mungkin. Pasti akan memilih anjing juga. Dan tidak mungkin segerombolan serigala itu memilih anjing sebagai pemimpin, tidak mungkin. Pasti memilih serigala juga. Jadi pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Pemimpinnya hobi menjarah, hobi korupsi, berarti cerminan dari rakyat tersebut seperti itu, ya. Nah, makanya minimal kita itu bisa melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kecil kita,
supaya keluarga kecil kita ini berkah hidupnya. Ya berkah. Kita tidak usah terlalu panjang atau terlalu dalam memikirkan negara ini. Tidak masalah kita mengomentari negara ini, tidak masalah. Mengikuti beritanya tidak masalah. Tapi jangan lupa, ada tanggung jawab yang kita harus laksanakan, yaitu menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang berkah. Sudah atau belum kita itu melaksanakan kewajiban sebagai suami? Sudah apa belum? Sudah apa belum kita itu misalnya mendidik anak kita seperti itu? Sudah atau belum melaksanakan kewajiban kita kepada istri? Sudah apa belum? Seperti itu. Maka seyogyanya lah kita itu menjalankan amanah-amanah tersebut, Pak. Supaya apa? Supaya keluarga kita itu berkah. Karena apa? Nanti kita sebagai pemimpin keluarga akan dipertanggungjawabkan semuanya di akhirat. Anak kita ada saya lihat itu video lagi. Jadi kalau kita lihat di Instagram saya lihat itu ada anak yang baru usia SD masuk ke pondok pesantren, nangis, tidak mau masuk. Kalau saya itu melihat dari pandangan saya, itu bukan apa-apa. Ini pasti orang tuanya yang malas didik anak. Itu kalau pendapat saya pribadi. Anak SD itu masih ingin dekat orang tua. Langsung dimasuk ke pondok. Masih ingin bermain-main dengan temannya, mungkin nak pengen main layangan, nak main ekar, nak main tungkupan, nak main kejar-kejaran, dan lain sebagainya. Itu anak SD seperti itu. Dimasuk ke pondok. Pondok itu, kalau bahasa anak santri sekarang itu, penjara suci. Pondok penjara, Pak. Suci tapi. Memang seperti penjara. Tidak bebas. Anak-anak itu bebas. Anak-anak SD itu dan bebas. Nah, itu dalam pandangan saya, orang tua yang tersebut seperti itu, orang tua yang malas mendidik anaknya. Dari SD langsung dimasuk ke pondok. Tidak efektif itu. Bahkan nanti bisa jadi anak tersebut menjadi pendendam kepada orang tuanya. Ketika nanti kita sudah tua, sudahlah, masuk ke panti jompo, bapak kita nih. Apakah banyak seperti itu? Banyak, Pak. Ada santri nih, ada santri yang terpaksa masuk pondok pesantren, nurut apa kata orang tuanya. Ketika keluar dari pondok pesantren, apa yang terjadi? Ilmunya hanya sekedar ilmu saja, tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka, supaya keluarga kita berkah, berusahalah untuk mendidik anak kita, terutama keluarga kecil kita seperti itu. Kenapa? Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Allah di sini menyuruh kepada manusia untuk dari mana? Untuk memperhatikan. Manusia, kamu itu perhatikan diri kamu sendiri. Dari mana kamu itu diciptakan? Khuliqa min ma'in dafiq. Jawabannya disitulah. Khuliqa min ma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang terpancar. Yaitu air mani. Air mani yang terpancar ketika berhubungan suami istri. Nah, makanya di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala itu liyufakkir al-insanu mimma khuliq. Jadi ayat ini supaya manusia itu fakir, mikir dari mana mereka itu diciptakan. Hal khuliqa min hadid, apakah manusia itu diciptakan dari batu? Hal khuliqa min fulad, apakah dari permata atau intan? Hal khuliqa min syai'in qasin qawi, apakah manusia itu diciptakan dari sesuatu yang sangat keras? Wal jawabu ala hadhihi tasaulat annahu khuliqa mimma dafiq. Ternyata jawabannya adalah bukan dari permata, bukan dari besi, bukan dari sesuatu yang keras, tapi ternyata hanya dari air mani. Atau bahasa itu air hina. Seperti itu. Karena apa disebut air hina? Karena keluar karena nafsu. Nafsu, seperti itu. Nah, kemudian itu adalah tamparan untuk kita. Makanya tidak perlu kita itu merasa sombong. Sombong itu kata Nabi SAW adalah batrul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, atau merendahkan manusia. Seperti itu sombong. Adapun kita tidak boleh ujub juga, ujub merasa bangga diri. Wah, kita ini sudah hebat lah, jabatannya tinggi lah, kemudian kita merasa berjasa di tempat inilah, sudah beberapa puluh tahun lah saya ini di sini sebagai ketua misalnya. Kamu belum apa-apa, saya sudah berpengalaman. Itu tidak boleh, kita harus terbuka orangnya. Kalau seandainya itu baik untuk kemaslahatan, maka dilaksanakan seperti itu. Tidak boleh ujub atau berbangga diri dengan pengalaman kita. Pengalaman kita itu adalah sebagai pelajaran untuk kita. Pengalaman kita itu adalah sebagai pembelajaran. Kalau seandainya itu cocok di zaman sekarang, cocok pada tempat itu, cocok untuk kemaslahatan umat,
laksanakan pengalaman tersebut. Tapi kalau tidak cocok, jangan dipaksakan. Seperti itu. Ya. Kemudian disuruh kita berpikir dari mana kita diciptakan, itu dari air yang terpancar. Kemudian yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar dari as-sulbi, sulbi itu tulang sumsum, wat taraib, dan tulang dada perempuan. Ya, makanya di sini para ahli tafsir itu berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan memang dari tulang sumsum laki-laki. Yang paling banyak perbedaan itu adalah ketika menafsirkan at-turab. Apakah itu dari dadanya perempuan, ataukah dari bagian di atas dada perempuan, ataukah dada laki-laki? Dan itu berbeda pendapat. Adapun ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini mengatakan bahwasanya beliau berpendapat bahwasanya was-shawabu annal ladzi yakhruju min bainis sulbi wat taraib huwa ma'ur rajul li'anna Allah Ta'ala wasafahu bidzalika. Maka jawaban yang benar adalah yang keluar dari tulang sumsum dan tulang dada itu apa? Air mani yang berasal dari laki-laki. Artinya tulang dada laki-laki. Adapun di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala itu tulang dadanya perempuan. Tapi ya tidak usah terlalu kita pusingkan. Kalau perbedaan tafsir itu perbedaan tentang contoh saja. Berbeda dengan fikih. Kalau fikih itu berbeda hukum. Tapi kalau tafsir itu berbeda contoh saja. Seperti itu. Maknanya sama. Intinya keluar dari tulang sumsum dan tulang dada. Seperti itu saja. Nah, tidak usah pusing kalau masalah tafsir ya. Kemudian innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah itu mempunyai kekuasaan untuk mengembalikan apa? Yaitu mengembalikan kamu, kita nih Pak, yang manusia yang sebesar ini sudah dikembalikan menjadi air mani lagi, dimasukkan lagi ke dalam laki-laki. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti Allah kalau Allah sudah kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Dia Allah punya kekuasaan ya. Nah, adapun di sini juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, qadirun ala an yu'idahu yaumal qiyamah. Yaitu Allah itu mempunyai kekuasaan ya untuk mengembalikan manusia ke dalam bentuknya yang awalnya itu air mani itu di hari kiamat. Jadi kita nanti di hari kiamat akan dikembalikan seperti air mani. Ya, itu kalau Allah berkehendak seperti itu ya. Jadi terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan lagi dalam firman-Nya yaitu yauma tubalas sarair, yaitu hari di mana semua yang tersimpan atau yang tersembunyi itu akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhtabaras sarair, itu akan dikabarkan semuanya. Ya, semuanya Allah kabarkan wahyal qulub, terutama yang ada di dalam hati kita. Ya, fa innal hisaba yaumal qiyamah ala fil qulub. Nanti ya hisabnya di hari kiamat itu ya apa yang ada dalam hati kita itu semuanya akan dikabarkan semuanya. Terus karena apa? Amalan hati adalah amalan yang paling penting dalam sebuah amalan. Diterima atau tidaknya ibadah seseorang itu tergantung dengan ikhlas atau tidaknya dia dalam beramal. Kita mungkin di sini sholat, kita mungkin di sini ngaji ataupun ceramah ataupun menjadi panitia kurban, kita tidak tahu. Ada orang yang berniat menjadi panitia kurban, tujuannya untuk apa? Dapat daging. Hanya murni itu saja. Ya. Ada yang memang tujuannya untuk bersilaturahmi. Silaturahmi termasuk ibadah. Boleh seperti itu niatnya. Tapi kalau niat dia hanya untuk menginginkan daging, maka tidak dihitung pahalanya. Tidak dihitung pahalanya. Maka tanamkan dalam hati kita kalau memang kita itu ingin menjadi panitia kurban, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk silaturahmi. Nah, bagaimana kita bisa menilai kita ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala tidak? Bisa dilihat nanti. Kita dikasih daging itu alhamdulillah, tidak dikasih daging tidak maksa juga. Disitulah kita bisa menilai keikhlasan kita. Mau dikasih berapapun dagingnya silahkan. Aku nak ini be bontot be, aku nak paha be, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Tidak ikhlas namanya. Seperti itu. Jadi perkara hati perkara yang sangat penting, ya. Berharap, takut, ya, penting itu. Ya. Takut kadang kita tidak takut sama azab Allah, tidak takut dengan hari kiamat. Ada orang seperti itu. Mereka tidak mau mengharapkan pahala ketika beribadah. Ada orang seperti itu. Kalau seandainya orang tersebut tidak mau mengharapkan pahala ketika dia beribadah, maka ibadah dia tidak diterima. Karena dalam ibadah ada 3 unsur yang harus dilakukan. Yang pertama itu cinta, yang kedua itu berharap pahala, dan yang ketiga yaitu takut
dari azab Allah Subhanahu wa taala. Takut ibadah dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti semuanya di hari kiamat, hati-hati kita semuanya akan diungkapkan semuanya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Fama lahu min quwwatin wala nasir." Jadi di hari kiamat tadi Pak, tidak ada ya penolong bagi orang tersebut, atau tidak ada yang bisa bahasanya itu lebih sederhana itu, tidak ada kekuatan lagi atau tidak ada penolong bagi dia, sendirian di hari kiamat. Yani yaumal qiyamati ma lil insani min quwwatin dzatiyah wala nasir wa hiya al quwwatu kharijiyah, ya. Jadi manusia di hari kiamat itu ya, tidak ada kekuatan sama sekali di hari kiamat, tidak ada penolong sama sekali di hari kiamat. Semuanya akan bertanggung jawab dengan amalan dia masing-masing. Tapi Ustaz, bagaimana dengan syafaat? Syafaat itu akan diberikan ketika kita masuk neraka. Pertolongan syafaat itu. Kalau kita seandainya sudah masuk surga, tidak ada lagi syafaat. Sudah dapat kenikmatan itu. Jadi syafaat itu untuk diberikan ketika kita masuk neraka. Ada nanti syafaat dari Al-Quran, syafaat dari orang yang hobi berpuasa, hobi baca Quran, atau yang dekat dengan Al-Quran. Kemudian nanti syafaat teman yang soleh, kemudian syafaat dari anak yang soleh, dan banyak lagi syafaat-syafaat yang lainnya. Itu kalau masuk neraka. Seperti itu, ya. Jadi di hari kiamat nanti tidak ada penolong, tidak ada kekuatan sama sekali. Kita lemah, ya, lemah sekali ya, di hari kiamat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Was-samaa'i dzatir rajab." Dan demi langit yang mengandung hujan, wal ardi dzatis sadq, dan demi bumi yang zatnya itu untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala itu ya bersumpah lagi langit, ya. Kemudian langit tersebut ada kandungan air hujannya untuk apa? Untuk kenikmatan manusia atau kenikmatan yang ada di bumi. Kemudian dilanjutkan lagi dengan bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, semuanya untuk makhluk yang ada di bumi. Itu tidak usah kita panjang lebarkan lagi karena sudah banyak sekali ayat-ayat sebelumnya. Yes. Intinya untuk kenikmatan intinya kenikmatan untuk makhluk yang ada di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Innahu laqaulun fasl." Sungguh Al-Qur'an itu adalah sebagai pembeda atau pemisah. Apa itu? Faslun yafsilu bainal haqqi wal batil, yaitu pemisah antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Qur'an itu adalah sebagai pemisah. Jelas sekali sebagai pemisah, ya. Wa bainal muttaqin wal zalim, dan pemisah antara untuk orang yang bertakwa dan untuk orang yang zalim. Karena orang yang bertakwa itu pasti dekat dengan Al-Qur'an. Orang yang zalim itu pasti jauh dari Al-Qur'an. Semakin dia itu dekat dengan Al-Qur'an, semakin dia itu mudah untuk melakukan ketaatan dan tidak bermudah-mudahan untuk berbuat dosa. Maka Pak, ya, kalau ingin mengecek diri kita seberapa besar tingkat ketakwaan kita, itu bisa kita cek dengan seberapa dekat kita dengan Al-Qur'an. Bukan hanya kita membacanya saja, tapi kita berusaha untuk mentadabburi atau merenungi atau berpikir, ya, artinya dibaca, kemudian kita mempelajari tafsirnya, ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada arti yang bisa kita pahami, ada yang kita tidak bisa pahami, dan itulah perlunya tafsir Al-Quran seperti itu, ya. Makanya kita perlu baca artinya supaya kita paham juga sedikit demi sedikit. Makanya orang-orang kafir itu banyak yang masuk Islam. Kenapa? Karena mereka baca Al-Quran. Ternyata manusia diciptakan dari mani, disebutkan dalam Al-Quran. Ternyata ada dua lautan yang tidak bisa bersatu, disebutkan dalam Al-Quran. Ternyata matahari dan planet-planetnya beredar pada porosnya masing-masing, disebutkan dalam surah Yasin. Sudah disebutkan 1400 tahun yang lalu, tapi penelitian baru dilakukan baru-baru ini. Ada yang masuk Islam. Itulah pentingnya membaca terjemahannya. Ya, ada yang kita bisa pahami dan ada yang kita tidak bisa pahami. Dan perlunya kalau kita tidak paham, maka kita tanya kepada yang lebih paham. Seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wa ma huwa bil hazl." Dan Al-Qur'an itu bukan senda gurau. Jadi Al-Qur'an itu bukan senda gurau. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bal huwal haqqun, ini adalah sesuatu yang benar, ya. Kalimatuhu kulluha haqqun, semuanya benar. Kalimat-kalimatnya benar, kata-katanya benar. Akhbaruhu sidqun, kabarnya benar. Wa ahkamuhu adlun,
hukumnya itu adil, wa tilawatuhu ajrun, yang membacanya itu akan mendapatkan pahala. Semuanya Pak, yang dekat dengan Al-Quran itu pasti dia mulia. Yang membaca Al-Quran mendapat pahala. Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lainnya. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan lah menjadi bulan yang paling mulia dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam-malam yang lainnya. Seperti itu. Dan orang yang menghafal Al-Quran itu akan menjadi ahli, atau ahli di situ maksudnya keluarganya Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu adalah kebaikan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Maka itulah kenikmatan kita dekat dengan Al-Quran. Dan salah satunya adalah mempelajari tafsirnya. Ya, seperti itu. Kemudian innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka itu akan membuat tipu daya. Siapa di sini yang akan membuat tipu daya? Yaitu orang-orang Quraisy membuat tipu daya. Wa aqidu kaida. Kata Allah, aku akan membuat tipu daya yang lebih hebat dari itu. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, apa tipu dayanya? Yaitu orang-orang Quraisy pada zaman itu mereka ingin menghalangi Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dihalangi. Jadi sudah tahu Pak. Jadi Nabi SAW itu sudah tahu ingin berhijrah di malam hari. Kemudian Abu Jahal dan kawan-kawannya memilih orang yang paling kekar, yang paling hebat intinya. Siap menggerebek rumah Nabi Muhammad SAW. Tapi tipu daya Allah itu lebih hebat dari mereka. Apa? Allah buat mereka yang 7 orang tadi buta. Maksud buta di sini adalah mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW mengejek mereka. Bagaimana caranya? Menaburkan debu di atas kepalanya. Keluarlah Nabi Muhammad SAW berhijrah, bertemulah dengan Abu Bakar di suatu tempat, kemudian mereka berdua itu sembunyi di Gua Sur ketika dikejar oleh orang Quraisy. Kok bisa tahu orang Quraisy? Iya, kok ada tiba-tiba ada debu di pucuk kepala ini? Oh, ada orang yang ngabarkan, di situ ada Muhammad. Yang tidak bisa melihat Muhammad itu Pak, hanya 7 orang tadi. Orang lain bisa. Kau kenapa di situ? Kami mencari Muhammad. Muhammadlah pergi. Bahasa Palembangnya itu. Dikejarlah oleh orang Quraisy, Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu bersembunyi di gua Thur. Seperti itu ya. Pasti yang ke Mekah pernah ya ke Gua Thur seperti itu ya. Nah, maka Allah lebih baik, tipu daya Allah lebih baik. Tapi bukan berarti Allah itu tukang tipu daya, bukan. Ini apa ya istilahnya? Sebagai dikatakan kebalas dendam juga cocok ya. Intinya Allah bukan tukang tipu daya, bukan. Hanya sebagai pembelajaran untuk mereka. Ya, bahwasanya kehebatan mereka itu tidak ada apa-apa seperti itu. Nah, dan yang terakhir, ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Famahhiril kafirina amhilhum ruwaida." Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu diberi tangguh. Jadi orang-orang kafir itu diberikan tangguh ya, dengan tangguhan yang sebentar. Jadi diberikan kenikmatan, ya ambillah dunia ini orang-orang kafir, ambillah jabatan-jabatan kau. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya mengisahkan tentang orang Quraisy tadi. Jadi Abu Jahal diberi kesempatan hidup sebentar, kemudian nikmati kehidupannya sebentar, dan mereka nanti Abu Jahal CS dan kawan-kawannya itu mereka mati terbunuh di perang Badar. Jadi mereka hanya diberikan waktu di dunia ini hanya sebentar saja. Ya. Dan bukan berarti contohnya hanya Abu Jahal saja, tapi orang kafir itu secara umum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dunia, biarlah mereka menikmati dunia, biarlah mereka kaya. Ya, semuanya nanti tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memberikan tangguh saja, memberikan sementara saja. Ambillah dunia ini, tidak ada apa-apanya seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga